Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardhani Rabani dari kelas 3B Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang supervisi pendidikan. Pendahuluan, kegiatan supervisi selalu dilakukan di setiap lembaga pendidikan, organisasi apapun. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja dan membentuk perilaku anggota organisasi sesuai dengan norma dan budaya organisasi itu bagi kepentingan dan maksud dan tujuan organisasi. Oleh sebab itu, istilah supervisi selalu dijumpai di setiap organisasi, bahkan telah lama dikenal di lingkungan organisasi industri. Dalam organisasi pendidikan, istilah supervisi sudah lama dikenal dan dibicarakan. Yang menjadi perhatian utama supervisi di sekolah-sekolah adalah masalah mutu pengajaran dan upaya-upaya perbaikannya. Istilah supervisi pendidikan mengacu pada visi misi utama organisasi pendidikan, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu akademik. Dengan kata lain, supervisi pendidikan adalah kegiatan yang berurusan dengan perbaikan dan peningkatan proses dan hasil pembelajaran. Sekalipun dalam literatur supervisi tidak dikenal dengan sebutan academic supervision, namun yang dimaksudkan adalah linguistic supervision atau educational supervision, yang selanjutnya akan disebut supervisi pengajaran atau supervisi pendidikan. Konsep dasar. Yang pertama ada konsep supervisi pendidikan. Konsep supervisi pendidikan atau supervisi pengajaran dalam literatur mutakhir pada dasarnya masih sejalan dengan konsep-konsep yang telah dibicarakan dengan literatur-literatur yang mendahulunya. Supervisi pendidikan dipandang sebagai kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, supervisi mengajar mutu pembelajaran merupakan refleks dari kemampuan profesi guru. Oleh karena itu, supervisi pendidikan berkepentingan dengan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme guru yang gilirannya akan berdampak kepada peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Dalam kata-kata Alfonso dan kawan-kawan dinyatakan, the function of supervision is to promote the teacher professional growth to achieve better learning through better teaching. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa fungsi supervisi pendidikan adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam mewujudkan proses belajar peserta didik yang lebih baik melalui cara-cara mengajar yang lebih baik pula. Yang kedua ada sasaran supervisi pendidikan. Sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran peserta didik dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti guru, peserta didik, kurikulum, alat-alat, dan buku-buku pembelajaran, serta kondisi lingkungan sosial dan fisik. Dalam konteks ini, guru merupakan faktor yang paling dominan. Oleh karena itu, supervisi pendidikan menaruh perhatian utama pada upaya-upaya yang sifatnya memberi kesempatan pada guru untuk berkembang secara profesional sehingga mereka lebih mampu untuk melaksanakan tugas pokoknya, yaitu meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa sasaran utama supervisi pendidikan dalam pemberdayaan aktivitas profesional guru yang direfleksikan dalam kemampuan A. Merencanakan kegiatan pembelajaran PBM. B. Melaksanakan kegiatan pembelajaran PBM. C. Menilai proses dan hasil pembelajaran. D. Memanfaatkan hasil penilaian bagi pendidikan dan layanan pembelajaran. E. Memberikan umpan balik secara tepat, teratur, dan terus-menerus kepada peserta didik. F. Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. C. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. H. Mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran. J. Memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia. J. Memakan interaksi pembelajaran yang tepat, dan melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pelajaran. Lalu ada fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Dalam supervisi pendidikan, kepala sekolah dan guru-guru tidak diperlukan sebagai bawahan, melainkan sebagai rekan. Cara kerja yang dikembangkan adalah bekerja bersama. Meskipun begitu, struktur organisasi yang birokratik tetap dihargai. Pendekatan perilaku supervisi dalam menciptakan dan menjaga keselarasan antara tujuan-tujuan atau kepentingan pribadi dan tujuan-tujuan organisasi melalui kerja tim dan evaluasi terhadap sasaran supervisi. Pendekatan tersebut menempuh prosedur kerja tersebut berikut. Yang pertama ada fungsi penelitian. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikannya, maka perlu diadakan penelitian terhadap situasi dan kondisi tersebut.
Dalam prosedur pertama, perusahaan pokok masalah sebagai fokus penelitian, kedua pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data, dan keempat penarikan kesimpulan yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan. Lalu ada fungsi penelitian. Hasil penelitian selanjutnya dievaluasi apakah mengembirakan atau memprihatinkan, mengalami kemajuan atau kemunduran, atau hanya patut diingat bahwa dalam etika pendidikan penilaian itu harus menekankan terlebih dahulu pada aspek-aspek positif, kemudian baru aspek negatif. C. Fungsi perbaikan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, langkah yang dapat diambil adalah mengidentifikasi aspek negatif, yaitu kekurangan dan kelemahan, mengklasifikasi aspek negatif itu, mana yang serius dan mana yang sederhana, dan, melakukan perbaikan menurut prioritas. Dan fungsi peningkatan. Upaya peningkatan merupakan proses yang berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus. Supervisi pendidikan menunjukkan praktek continuous quality improvement (CQI). Dalam proses ini, diusahakan agar kondisi yang telah memuaskan itu dapat bertahan atau ditingkatkan lebih lanjut. Asas-asas supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan dilaksanakan atas dasar keyakinan sebagai berikut. Kualitas proses pembelajaran sangat mengaruhi oleh kemampuan profesionalisme guru. Pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran hendaknya menaruh perhatian yang utama pada peningkatan kemampuan profesionalisme guru, yang pada gilirannya akan meningkatkan proses dan mutu pembelajaran. Pembinaan yang tepat dan terus-menerus yang diberikan kepada guru-guru berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan profesional guru didasarkan atas keyakinan bahwa mutu pembelajaran dapat diperbaiki dengan cara yang paling baik di tingkat sekolah atau kelas melalui pembinaan langsung dari orang-orang yang bekerja sama dengan guru-guru untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Supervisi yang efektif dapat menciptakan kondisi yang baik bagi pertumbuhan profesional guru-guru. Kondisi ini ditumbuhkan melalui kepemimpinan partisipasi di mana guru-guru merasa dihargai dan diperlukan. Supervisi yang efektif dapat melahirkan wadah kerjasama yang dapat mempertemukan kebutuhan profesional guru-guru. Supervisi yang efektif dapat membantu guru-guru memperoleh arah diri, memahami masalah yang dihadapi sehari-hari, belajar memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi dengan imajinatif dan kreatif. Supervisi yang efektif hendaknya mampu membangun kondisi yang memungkinkan guru-guru dapat menunaikan pekerjaan secara profesional. Kegiatan supervisi pendidikan diwujudkan oleh para pengawas dalam bentuk sikap dan tindakan yang dilakukan dalam interaksi antar pengawas dengan guru-guru dan kepala sekolah. Agar sikap dan tindakan pengawas itu sejalan dengan nilai-nilai tujuan supervisi, maka proses interaksinya itu perlu memperhatikan pedoman berikut. A. Supervisi hendaknya dimulai dari hal-hal yang positif. B. Hubungan antar para pengawas dengan guru-guru hendaknya didasarkan atas hubungan kerabat kerja profesional. C. Pembinaan profesional hendaknya didasarkan pada pandangan yang objektif. Ini berarti setiap keadaan yang berhubungan dengan permasalahan proses pembelajaran harus menerima apa adanya, yaitu kenyataan yang dirasakan, didengar, dilihat, terlepas dari perasaan subjektif atau sentimen pribadi. D. Pembinaan profesional sehendaknya didasarkan atas hubungan manusiawi yang sehat, sebagaimana halnya anak-anak orang dewasa pun memerlukan pujian, bukan cacaan dan makian. Pembinaan profesional hendaknya mendorong pengembangan potensi, inisiatif, dan kreativitas guru-guru. D. Pembinaan profesional hendaknya didasarkan atas hubungan F. Pembinaan profesional harus dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. G. Pembinaan profesional hendak dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Dalam teori pendidikan dikenal adanya prinsip individualitas dan pengaruh lingkungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap orang berbeda tingkat dan kecakapan kebutuhannya. Para pengawas hendaknya peka terhadap perbedaan pemahaman, sifat-sifat perorangan, dan percakapan mengajar di antara para guru. Dan pembinaan profesional hendaknya dilaksanakan dari kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan keteladanan. Peran pengawas.
Pembinaan profesional dilakukan karena suatu alasan, yaitu memperdayakan akuntabilitas profesionalisme guru yang pada gilirannya meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Untuk maksud tersebut, para pengawas hendaknya melakukan peranan berikut. Yang pertama ada meneliti. Secara pengawas dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah pengajaran. B. Konsultan atau penasehat. Secara pengawas hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. C. Fasilitator. Seorang pengawas harus mengusahakan agar sumber-sumber profesional, baik materi seperti buku dan alat pelajaran maupun sumber manusia, yaitu narasumber yang diperoleh oleh guru-guru. Motivator. Seorang pengawas hendaknya dapat membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Pembaruan. Para pengawas hendaknya jangan merasa puas dengan cara-cara dan hasil yang dicapai. Perilaku pengawas. Supervisi sebagai pembinaan profesional guru diwujudkan dalam perilaku pengawas. Sebagai pembina, kualitas perilaku pembinaan tersebut tergantung pada pemahaman dari para pengawas mengenai tujuan pembinaan profesional. Jika dianalisis tingkat kualitas perilaku pembinaan berwujud: 1. Memperhatikan, 2. Mengerti dan memahami, 3. Membantu dan membimbing, 4. Mengevaluasi diri bagi perbaikan dan pengembangan, 5. Memupuk percaya diri, dan 6. Mendorong bagi pengembangan inisiatif dan kreativitas. Para pengawas diharapkan mengembangkan perilaku pembinaan profesionalisme pada tingkat tinggi, tuntutan kurikulum, perkembangan iptek, dan membanjiri informasi, mendorong guru-guru untuk memiliki inisiatif dan kreativitas yang tinggi dalam proses pembelajaran siswa. Tujuh, teknik-teknik supervisi pendidikan. Pada bagian ini diuraikan beberapa teknik supervisi pendidikan sebagai kegiatan pembinaan atau pelayanan profesional untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang pertama ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas atau observasi kelas yang dilaksanakan pengawas bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan proses belajar mengajar dengan kunjungan kelas kepada kepala sekolah dan pengawas antara lain dapat menemukan kelebihan atau kekurangan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, mengidentifikasi keadaan yang dihadapi dalam melaksanakan gagasan pembaruan pembelajaran, secara langsung mengetahui keperluan masing-masing guru dalam melaksanakan proses pelajaran, memperoleh data atau informasi yang dapat digunakan dalam menyusun program pembinaan profesional secara terperinci, dan menumbuhkan kepercayaan diri pada guru untuk berbuat lebih baik. Lalu ada pertemuan pribadi. Pertemuan pribadi ialah pertemuan percakapan, dialog, atau tukar pikiran pengawas dengan guru mengenai usaha-usaha meningkatkan kemampuan profesionalisme guru. Pertemuan ini sifatnya bersifat informal, terjadi dalam waktu yang singkat atau agak lama, dan dapat diadakan sebelum atau sesudah kunjungan kelas. Proses pertemuan pribadi berisi dialog profesional tentang beberapa hal yang dapat berkaitan dengan upaya perbaikan pembelajaran. Sikap kekeluargaan, kebersamaan, dan keterbukaan hendaknya menjiwai pertemuan pribadi. Kesadaran yang tinggi terhadap perbaikan pengajaran sebagai tanggung jawab bersama memungkinkan terwujudnya situasi yang kondusif untuk menggali bersama masalah yang dihadapi dan menemukan cara mengatasinya. Lalu ada rapat guru. Sering juga disebut dengan rapat sekolah atau rapat staf, merupakan pertemuan antara semua guru dan kepala sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah atau seorang guru yang ditunjuk. Pertemuan ini membicarakan berbagai hal menyangkut penyelenggaraan pendidikan, terutama proses belajar mengajar. Lalu ada kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas dapat pula digolongkan sebagai teknik pembinaan profesional. Guru dari kelas yang satu berkunjung ke kelas yang lain dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Dalam kunjungan antar kelas ini, setiap guru akan memperoleh pengalaman baru tentang proses belajar mengajar, pengolahan kelas, dan lain sebagainya. Lalu ada kunjungan sekolah. Untuk mengetahui pendidikan secara lengkap di sekolah, seorang pengawas perlu mengunjungi sekolah secara teratur. Dan untuk kunjungan ini, program pembinaan yang direncanakan akan lebih berhasil.
Kunjungan sekolah dapat berbentuk kunjungan dengan atau tanpa pemberitahuan serta kunjungan atas undangan. Kunjungan dengan pemberitahuan. Sebelum berkunjung, pengawas telah memberitahu terlebih dahulu kepada kepala sekolah secara langsung atau tidak langsung untuk datang. Lalu ada kunjungan tanpa pemberitahuan. Pengawas sesuai dengan rencana kerjanya mengunjungi sekolah tanpa memberitahu terlebih dahulu. Kunjungan jenis ini mempunyai keuntungan, yaitu apa yang diamati sekolah adalah keadaan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, ada kunjungan atas undangan guru atau kepala sekolah. Kunjungan seperti ini dilaksanakan apabila guru atau kepala sekolah menghadapi masalah-masalah khusus yang belum dapat dipecahkan, atau dilaksanakan apabila guru ataupun kepala sekolah ingin memperlihatkan keberhasilan yang telah dicapai. Lalu ada kunjungan antara sekolah. Kunjungan antar sekolah dapat memberikan banyak manfaat. Dengan mengunjungi sekolah lain, guru-guru dapat mengukur sampai sejauh mana keberhasilan suatu sekolah yang dikunjungi. Lalu ada penerbitan buletin profesional. Yang dimaksud buletin profesional adalah selembar yang terdiri beberapa lembar tulisan mengenai topik-topik tertentu yang berkaitan dengan usaha peningkatan proses belajar mengajar. Pembahasannya tidak selalu ditulis oleh ahli, tetapi juga dapat berupa pengalaman guru-guru atau pengawas mengenai keberhasilan mencapai di lapangan. Lalu ada penataran. Penataran dan pembinaan kadang-kadang dianggap sebagai dua yang terpisah yang tidak perlu dikaitkan. Pada rangka penataran, peningkatan mutu penataran merupakan salah satu yang sering digunakan. Namun, karena pandangan yang keliru tersebut, kegiatan penataran sering tidak diikuti dengan usaha pembinaan lebih lanjut. Akibatnya, guru yang mengalami kesulitan waktu menerapkan hasil-hasil penataran tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitannya. Salah satu faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan seorang penatar untuk memperoleh manfaat optimal dan seefektif mungkin adalah minat dan kegairahan penatar dalam mengikuti suatu penataran. Minat dan kegiatan ini dapat timbul bila penatar tersebut merasakan bahwa penataran diikuti dapat memenuhi kebutuhan dalam profesinya atau dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan kreativitas. Program supervisi pendidikan. Yang pertama ada pengertian program supervisi pendidikan. Program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Kegiatan tersebut mengamalkan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, fasilitas yang diperlukan, kapan dilakukannya, dan cara mengetahui hasil berhasil tidaknya usaha yang dilakukan. Fungsi program supervisi pendidikan. Program supervisi pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan alat untuk mengukur keberhasilan pembina profesional. Dalam program baik, guru, pengawas dapat mengetahui masalah-masalah proses belajar mengajar. Apa saja yang dihadapi, cara-cara apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah itu, dan pada akhirnya dapat mengetahui secara sistematis perubahan-perubahan positif apa saja yang telah terjadi dari waktu ke waktu. Isi program supervisi pendidikan. Program supervisi pendidikan dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar. Karena itu, program supervisi yang baik berisi kegiatan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam hal kemampuan menjabarkan kurikulum dalam program semester, kemampuan menyusun pembelajaran mengajar atau satuan pelajaran, kemampuan melaksanakan kegiatan belajar dengan mengajar dengan baik, kemampuan menilai proses dan hasil belajar, kemampuan untuk memberi umpan baik secara teratur, kemampuan untuk membuat dan menggunakan alat untuk mengajar secara sederhana, kemampuan menggunakan lingkungan sebagai sumber media mengajar, kemampuan membimbing dan melayani murid yang mengalami kesulitan belajar, kemampuan mengatur waktu dan menggunakannya secara efisien, kemampuan memberikan pelajaran dengan memperhatikan perbedaan individual antar siswa, dan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar, kontrikuler dan ekstrakurikuler, serta kegiatan lain ini berkaitan dengan pembelajaran siswa. Cara menyusun program. Program supervisi yang baik disusun secara realistis dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan setempat di sekolah itu atau di wilayah itu. Untuk menyusun program seperti itu, perlukan langkah-langkah seperti berikut.
mengidentifikasi masalah proses pembelajaran yang dihadapi guru sehari-hari yang ada di sekolah atau wilayah pembinaan itu. Lalu menganalisis masalah-masalah profesional yang berhasil diidentifikasi, selanjutnya dikaji lebih lanjut dengan maksud untuk memahami esensi masalah yang sesungguhnya dan faktor-faktor penyebabnya. Lalu merumuskan cara pemecahan masalah. Setelah masalah esensial difahami dan dikaji faktor-faktor penyebabnya, pengawas bersama guru-guru atau pengawas lainnya melakukan kajian terhadap berbagai cara pemecahan yang mungkin dapat dilakukan. Dalam proses ini, setiap alternatif pemecahan dipelajari kemungkinannya terlaksana dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor peluang dimiliki. Lalu implementasi pemecahan masalah. Serta paling kritis dalam kegiatan perbaikan mengajar adalah apakah guru-guru mempraktikkan gagasan yang telah dipahaminya di kelas. Pemecahan bukanlah sekedar untuk dipahami, tetapi yang lebih penting adalah untuk melaksanakan dalam kelas. Hal ini penting karena upaya perbaikan dan pembaruan pengajaran apapun tidak mempunyai dampak terhadap peningkatan proses dan belajar apabila tidak dipraktikkan di kelas. Evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dalam supervisi adalah proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk selanjutnya digunakan bagi upaya perbaikan mengajar lebih lanjut. Untuk maksud tersebut, para pengawas perlu mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan gagasan perbaikan pengajaran di disertai itu di kelas, faktor-faktor pendukung dan kendala apa saja yang dihadapi oleh para guru. Lalu ada penilaian program supervisi. Keberhasilan suatu usaha dapat diketahui dengan cara mengadakan penilaian terhadap usaha yang dilakukan. Keberhasilan dan kekurangan yang masih dihadapi bertanggung jawab bersama. Kriteria keberhasilan pelaksanaan program supervisi. Program supervisi pada dasarnya berisi segala bentuk usaha yang sifatnya memberikan bantuan, nasihat, dorongan, dan kesempatan pada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalisnya agar mereka mampu melaksanakan tugas utamanya dengan baik, yaitu memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar. Oleh karena mutu pengajaran tergantung pada mutu belajar guru, maka kegiatan pembinaan harus menaruh perhatian yang serius terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme guru, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar. Pihak yang menilai. Setiap pihak yang terlibat dalam proses supervisi pada dasarnya adalah juga merupakan pihak yang harus mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari setiap usaha yang dilakukan. Dengan demikian, guru, kepala sekolah, dan pengawas adalah para penilai. Guru, kepala sekolah, dan pengawas mengumpulkan data tentang segala upaya yang dilakukan dalam peningkatan proses belajar mengajar di sekolah dan wilayah binaannya. Para pengurus MGBS dan pemandu bidang pembelajaran dapat mengumpulkan data tentang efektivitas pertemuan kelompok kerja dan implementasi serta hasil-hasil pemecahan masalah di sekolah. Lalu teknik dan alat penilaian. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan alat yang paling mudah untuk dilakukan kapan saja dan mana saja. Alat ini dapat digunakan waktu melakukan kunjungan kelas, menghadapi rapat guru, menghadiri pertemuan kelompok kerja. Para pembinaan perlu melatih diri agar memiliki kepekaan terhadap indikator-indikator yang menunjukkan sikap, perilaku, dan proses yang produktif, serta dengan tuntutan situasi kegiatan tertentu. Wawancara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang refleksi pemahaman dan pengalaman seorang guru dalam kegiatan mengajarnya. Angket merupakan daftar pertanyaan yang merupakan jawaban objektif dari pengisinya untuk menilai tingkat keberhasilan upaya pembinaan para pengawas. Dapat menggunakan bentuk angket terbuka atau tertutup atau kombinasi keduanya. Skala penilaian merupakan daftar pernyataan yang menggambarkan suatu keadaan di mana responden tidak menumbuhkan tanda checklist pada skala yang cocok. Sesuai dengan data yang dikumpulkan, para pengawas dapat menyusun sendiri skala penilaian tersebut. Laporan. Para pengawas meminta laporan hasil belajar siswa, laporan daya serap, laporan hasil evaluasi belajar lainnya. Pengawas dapat menganalisis data tersebut untuk mengetahui mata pelajaran apa yang menunjukkan hasil memadai dan mata pelajaran apa saja yang masih kurang. Pemanfaatan hasil penilaian dan tindak lanjut. Bertitik pada hal yang positif dan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam proses belajar mengajar di kelas. Pengawas dapat menyusun langkah kebijakan yang selanjutnya
Hal positif perlu disampaikan terlebih dahulu kepada guru agar bisa dikembangkan lebih lanjut. Kelemahan dan kekurangan tersebut didiskusikan bersama guru untuk mencari jalan keluarnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.